Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, sebelumnya saya Ardi Suryadi. Saya saat ini menjabat sebagai wakil pemimpin redaksi Detikcom. Jadi saya tuh udah join di Detikcom itu sejak 2006 kalau nggak salah. Jadi udah berapa ya? 15 atau 16 tahun ya sekitar itulah. Nah, kalau misalkan ditanya latar belakang sebenarnya saya kuliah bukan di jurnalistik ya, jadi di S1 saya itu kebetulan di BINUS, Universitas BINUS Nusantara, jurusan manajemen e-business. Jadi ya awalnya tuh cuman iseng-iseng magang di Detikcom di tahun 2006 tersebut, tapi ya terusan sampai sekarang, sampai akhirnya lanjut S2-nya itu di Paramadina Graduate School jurusan Corporate Communication itu tahun berapa ya? Tahun 2010, 2011 kalau sampai sekarang. Nama lengkap aku Dia Friliandini, biasa dipanggilnya Dia. Kebetulan aku juga sama kayak kalian lulusan dari UPN juga, lulus masuk tahun 2016, lulus tahun 2020. Dari sama juga jurusannya ilmu komunikasi, cuma aku ambil konsentrasinya waktu itu PR. Nah, sekarang alhamdulillah sudah bekerja di salah satu media yang masih ada kaitannya sama komunikasi, yaitu di detik.com sebagai reporter khusus untuk kanal Detik Food. Jadi aku cenderung lebih banyak ngebahasnya tentang makanan, gizi, terus kayak kuliner-kuliner yang unik gitu-gitu aja sih. Gini, kalau misalkan editor kan itu jabatan yang tugasnya itu lebih kepada redaksional ya. Jadi bisa dia bertugas untuk mencari berita, atau dia mengkoordinir timnya untuk liputan, atau dia dari sisi editing, ngedit berita dari laporan tim yang masuk sampai berita itu dipublish, ataupun juga dia bisa memantau tugasnya untuk isu-isu yang lagi di luar, yang lagi ramai itu ada apa aja. Mantaunya kita dari mana? Macam-macam sih. Bisa dari sosial media, bisa dari SEO, search engine optimization, keyword apa yang lagi ramai, bisa dari Google Trend, bisa dari timeline di sosial media udah yang trending, ataupun dari agensi kantor berita seperti antara yang di lokal ataupun di kantor berita internasional seperti AFP, Reuters, AP, ataupun yang lain gitu. Itu fungsi sebagai editor. Tapi kalau misalkan ditanya job desk saya sebagai wakil pemimpin redaksi sekarang, ya saya membawahi ada berapa ya? Ada 10 kanal kalau nggak salah. 10 kanal tuh desk ya. Jadi desk finance, detik finance, sport, hot, apa lagi ya? Net, foto, health, travel, Wallipop yang isu lifestyle dan women, terus juga ada food, ada edu, dan hikmah yang terkait dengan konten Islami. Jadi ya memantau kanal-kanal tersebut operasionalnya, ataupun dari sisi strategi business opportunities. Jadi seringkali juga kita harus bekerja sama dengan tim sales, tim bisnis untuk mencari opportunity apa yang bisa kita jalankan bareng-barang dengan teman-teman dari redaksi untuk gain revenue. Itu sih mungkin gambaran umumnya. Apa ya? Kalau pengalaman sih banyak ya. Jadi gini, banyak yang nanya kalau misalkan apa sih lo ini lo gue nggak apa ya, nah sih lo bisa bertahan lama gitu sampai 15 tahun lebih kerja di Detikcom, apa nggak bosan segala macam. Pasti banyak yang sering nanya gitu ya. Jawabannya sih enggak ya, karena entah tiba-tiba ya udah 15 tahun aja gitu. Alasannya salah satunya adalah ya karena pengalaman sih. Dengan menjadi wartawan tuh membuka banyak peluang. Dari sisi yang gampang ini deh, saya suka jalan-jalan. Jadi dengan menjadi wartawan itu saya sering traveling, baik ke luar kota atau keluar negeri, atau bahkan kemana-mana. Terus kalau misalnya ditanya
yang paling berharga menurut saya adalah ya tahun 2019 itu saya dari sekian banyak liputan, kesannya sombong ya, sekian banyak ya dari pengalaman liputan keluar kota keluar negeri itu, saya mendapat kesempatan di 2019 itu liputan haji. Yang menurut saya itu suatu apa ya, kalau anak-anak main game itu achievement unlock gitu. Karena ya saya mendaftar haji, tapi kalau haji reguler itu nunggunya berapa tahun? 17 tahun nggak salah. Dan suatu ketika saya didapat tugas, lo jalan ya liputan haji. Ya itu kan suatu hadiah yang luar biasa sih menurut saya. Nggak perlu antri, fasilitasnya juga plus, digaji juga. Jadi dan yang lebih penting itu bisa ibadah. Menurut saya itu sesuatu yang luar biasa lah buat pengalaman hidup saya. Itu yang paling penting. Kalau yang buruk kayaknya enggak deh. Yang baik juga nggak terlalu banyak deh. Jadi kayak sosok aja gitu. Mungkin yang yang bukan buruk ya, lebih ke pengalaman yang agak menyulitkan gitu ya. Pengalaman yang agak menyulitkan itu, jadi aku ini bahkan masih sampai sekarang masih aku kerjain projectnya. Aku lagi ada project untuk wawancara salah satu WNI chef yang sekarang itu beliau sedang join di MasterChef Inggris. Cuma karena kan bulan Desember itu memang bulan yang festif ya, lagi festive season, lagi banyak perayaan, apalagi kayak di Eropa yang lebih banyak perayaan, mulai dari Thanksgiving, mulai dari persiapan mau Natalnya gitu kan. Ditambah beliau ini orang yang join di MasterChef, terus kita juga beda waktu, jadi memang untuk dapetin wawancaranya itu agak susah, kayak jam 2 pagi baru bisa chat, terus kayak waktu terbatas, paling aku itu bisa chat kayak dari jam 2 sampai jam 4 pagi doang gitu kan, sedangkan aku kan paginya masih harus kerja gitu. Terus kalau misalnya yang paling seru itu biasanya kalau lagi ada undangan untuk ngeliput makanan-makanan yang unik atau ada acara-acara gitu. Jadi sebenarnya bukan cuma perihal dapat bahan berita ya, jadi jurnalis itu kalau lagi di lapangan yang menyenangkannya kita tuh bisa ketemu banyak teman baru gitu loh, kenalan sama banyak media lain, terus sama-sama sharing kesulitannya apa, terus lagi ngerjain apa gitu sih. Fleksibel sih. Bahkan saya nggak tahu ya, saya entah udah ngejalanin berapa tahun itu. Ya kalau misalkan di atas kertas itu jamnya tuh jam kerja itu Senin sampai Jumat, Sabtu Minggu libur, itu juga tengah malam. Cuman realisasinya nggak sesederhana itu. Saking fleksibelnya sampai aku nggak bisa ngasih tahu kali mulai kerja jam berapa sampai selesai jam berapa. Kalau misalnya bisa dibilang start manusianya itu mungkin dari paling paginya jam 8 pagi, paling malamnya jam 7 pagi. Tapi itu versi manusianya. Kalau misalnya kita lagi memang ada project yang cukup besar, itu bisa aja mulai dari jam 7 pagi selesai jam 11 malam, atau bisa pulang ke rumah jam 12 atau jam 1 malam, itu bisa aja. Oke. Intinya sih gini, saya ngerasain tuh perubahan. Kalau dulu mungkin ekspektasi dari perusahaan, which is media, terhadap calon pelamar atau calon karyawannya, which is calon wartawan, itu mungkin ekspektasinya sebatas bisa nulis gitu, atau ngerti isu mungkin. Tapi ya kalau sekarang menurut saya itu udah nggak semudah itu ekspektasinya. Kita di perusahaan, saya seringkali interview calon karyawan atau para pelamar itu, ya mereka masih standarnya masih sederhana itu. Cuman masalahnya kita butuh lebih dari itu. Maka dari itu adalah yang dibutuhkan ya menurut saya para lulusan ilmu komunikasi, ilmu jurnalistik itu
ketika lulus sudah bisa nulis itu sudah wajib, kudu, udah mesti gitu. Tapi kalian tuh menurut saya itu juga harus punya value added service-nya tuh apa, layanan nilai tambahnya apa, sehingga kalian bisa compete dengan para pelamar yang lain. Motivasi apa ya? Ya lebih ke ini aja sih, lebih ke rajin-rajin tingkatin skill, terus diasah terus nulisnya, jangan pernah males. Walaupun belum jadi jurnalis, walaupun masih jadi mahasiswa, tapi kalian itu tetap bakal jadi calon jurnalis. Ini yang mau jadi jurnalis. Jadi bisa dimulai kayak misalnya dulu tuh aku juga seneng banget bikin ini loh, bikin apa sih namanya, kayak WordPress. Itu kalian tuh bisa banget ngelatih skill buat nulis di sana. Misalnya kayak iseng-iseng aja pernah makan di tempat apa sama temen, atau lagi ngelihat kejadian apa, atau lagi berangkat ke kampus tiba-tiba ngeliat orang tabrakan gitu kan, tulis aja gitu buat sharing, kali aja ada yang lihat dan informasinya menarik, bisa jadi sumber gitu. Terus Ya kalau misalkan kebijakan secara umum ya, itu pasti harus yes, kalau secara general sih pasti itu harus berimbang. Misalkan ketika kita membicarakan sesuatu itu harus ada counter both side ya, seperti biasa aturan itu. Kedua adalah konfirmasi itu suatu harga mati lah. Even kalau kita melihat ada yang ramai atau di timeline gitu, itu harus kita konfirmasi. Terus ya sesuai dengan kaidah jurnalistik sih. Even kalau misalkan terkait dengan politik pun yang lebih sensitif, misalkan ya kita juga harus berada di tengah-tengah sih, karena kan keberimbangan tuh menjadi suatu hal penting bagi suatu media gitu. Yang aku rasain ya, sekarang itu dunia jurnalistik digital itu menurutku lebih bagus lebih bagus kredibilitasnya. Tapi kalau misalnya untuk dari jurnalisnya sendiri, itu jujur cenderung lebih merepotkan karena platform digital itu kan sekarang makin dipercaya sama banyak orang kan. Nah, disitulah beban tanggung jawab kita itu semakin meningkat. Yang pertama, kita harus ngasih info itu kredibel. Yang kedua, kita itu harus punya izin walaupun sumber informasinya itu menyadur dari artikel lain. Dan yang ketiga, dalam bentuk media digital itu sangat mudah yang namanya informasi itu dipelintir, dijadikan hoax, atau bahkan banyak miskomunikasi yang maksudnya tuh nggak disampaikan seperti itu gitu loh oleh jurnalis, tapi nanti sama si audiensnya, sama si pembacanya justru jadi salah tangkap informasi gitu. Oke, yang pertama itu dari behaviornya dalam arti dulu orang mencari berita itu bisa datang langsung ke medianya langsung gitu, tinggal buka detik.com atau media yang lain. Jadi sekarang tantangan pertama adalah user ya merasa cukup melihat timeline aja, dia bisa mendapatkan informasi di situ. Artinya kalau misalkan kita tidak berubah menunggu user untuk datang ke tempat kita, itu nunggu bola istilahnya, ya kita nggak bakalan dapat traffic. Karena kan KPI buat media digital tuh ada dua ya, UV dan PV, unique visitor dan pages. Unique visitor ya jumlah user lah, sederhananya. PV adalah jumlah halaman terbaca. Nah, PR-nya adalah bagaimana kita kan menarik user sebanyak-banyaknya yang mengkonsumsi berita kita. Jadi ya mau nggak mau ya ketika orang males datang ke medianya dengan berharap memelototi timeline, ya mau nggak mau kita harus terjun di sosial media. Dari digitalisasinya yaitu yang pertama karena penyebaran hoax itu banyak banget. Apalagi media sosial itu kita tuh nggak bisa sembarang kasih informasi karena informasi kecil pun kalau dilihat sama audiensnya rame itu kan bisa langsung jadi viral. Makanya akhir-akhir ini kalau kalian juga perhatiin banyak berita-berita yang bisa dibilang ngeprank, kayak kemarin yang pedagang hilang itu loh, yang hilang di Cadas Pangeran itu kan karena awalnya kan ceritanya kan dia viral kan, hilang di Cadas Pangeran, viral, dan ternyata itu emang kejahilan dia aja gitu loh. Nah, biasanya yang jadi tugas
tugas yang lebih berat untuk jurnalis di digital media digital ini, kita itu harus harus cari informasinya itu benar-benar harus dikorek banget gitu loh, in-depth, benar-benar in-depth, kayak harus dipastiin benar nggak sih kalau kejadian itu nyata. Jangan sampai kayak yang sebelum-sebelumnya ternyata cuma ngeprank, ternyata orang cuma bohong aja gitu. Sebenarnya lebih kayak ke ngatasin orang-orang isengnya aja gitu loh di media sosial. Itu gini, apa yang membedakan media dengan postingan orang-orang di Twitter itu kan, kalau di media itu sebagai produksi berita itu harus dipertanggungjawabkan ya. Artinya ketika kita membuat suatu konten berita, kita harus benar-benar memastikan bahwa berita yang kita angkat itu memang benar kesahihannya, dalam arti narasumbernya pertama dia harus jelas, nggak bisa kabar burung, katanya, info yang beredar itu harus jelas. Misalkan yang ngomong siapa nih, oh si A, si B, si C. Nah, si A, si B, si C ini siapa latar belakangnya, apakah dia menteri, apakah dia direktur perusahaan tertentu, apakah dia tokoh siapa, dan ini harus jelas sehingga biar clear gitu, informasi tersebut disampaikan oleh siapa dan kapabilitas orang tersebut kira-kira cocok atau enggak. Ya pada awalnya sih mungkin kaget ya, tapi ya pada akhirnya ya semua harus beradaptasi sih. Jadi ya so far aman-aman aja sih Mbak. Kalau peak itu kebetulan bulan ini tepat 1 tahun dari setelah aku sama masa-masa magang aku. Tapi kalau misalnya untuk jadi reporter sendiri, aku itu udah pernah ambil freelance reporter dari tahun 2017 kebetulan gitu. Sebenarnya awalnya aku itu justru kurang tertarik loh sama dunia jurnalistik. Tapi aku memang udah suka nulis dari sejak aku SMP. Ya, sebenarnya nggak petua sih, kita lebih sharing aja ya. Jadi, tips-tips aja deh, tips dari aku. Kalau misalnya mau, kalian sebagai anak jurnalis, kalau misalnya memang mau jadi jurnalis, harus benar-benar mantepin dulu nih. Mau jadi jurnalis yang seperti apa, harus kenal sama gaya tulisan kalian yang seperti apa, terus informasi, kan kalau berita itu sebenarnya nggak umum kan, dibagi lagi ke kanal-kanal lagi kan, ada kotak-kotaknya lagi. Nah itu kalian itu memang harus menguasai semuanya, tapi harus pilih salah satu yang kalian fokus.